Oke bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, dia tidak merendahkan orang lain. Dia tidak memiliki anggapan bahwa dia lebih suci darimu. Namun, lihatlah orang-orang yang dirimu sebut sebagai orang suci, mereka semua memandangmu dengan kutukan yang dalam. Mereka tahu dirimu adalah orang berdosa, sedangkan mereka adalah orang suci. Mereka adalah makhluk yang lebih tinggi, makhluk yang lebih unggul, dirimu hanyalah manusia rendahan, duniawi, dan biasa-biasa saja. Apa yang telah dirimu lakukan? Kebajikan apa yang bisa dirimu klaim? Mereka bisa mengklaim bahwa mereka telah berpuasa selama bertahun-tahun, bahwa mereka hidup selibat, bahwa mereka hanya makan sekali sehari, bahwa mereka hanya tidur 3 jam per malam. Dan mereka telah menciptakan banyak jenis penyiksaan untuk diri mereka sendiri. Dan tentu saja selama berabad-abad, penyiksaan telah dianggap sebagai jalan menuju spiritualitas. Padahal itu hanyalah masokisme murni, itu tidak ada hubungannya dengan spiritualitas. Namun, ketika seseorang menyiksa dirinya sendiri, tentu saja ia bisa merasakan egonya terpenuhi. Dirimu tidak sanggup melakukannya, sedangkan ia sanggup melakukannya, dirimu tentu mulai merasa rendah diri, karena sulit bagi dirimu untuk melakukannya. Jika dirimu melihat seorang pria berbaring di ranjang paku, dirimu tidak bisa melakukannya. Tentu saja ia lebih tinggi, memiliki kekuatan yang lebih unggul. Dan jika dia melihatmu sebagai orang yang terkutuk, sebagai orang yang akan masuk neraka, dirimu harus menerimanya, karena dia sedang mendapatkan ganjaran pahala. Apa yang telah dirimu lakukan? Dirimu tidak melakukan hal seperti itu. Dirimu tidak bisa tidur di ranjang seperti itu. Dirimu adalah manusia yang sangat biasa. Sedangkan kemauannya seperti baja, lihat saja kekuatannya. Padahal itu tidak ada apa-apanya. Dia hanya lebih bodoh darimu, dia lebih tumpul darimu, tubuhnya kurang sensitif darimu. Ada metode untuk membuat tubuhmu semakin tidak sensitif. Jika dirimu duduk telanjang di bawah terik matahari, tubuhmu mulai terbakar, perlahan-lahan, semua bagian sensitif yang sangat rapuh menjadi keras, harus menjadi keras. Kulitmu menjadi tebal, dan semakin tebal kulitmu, semakin mudah bagimu untuk bisa berbaring di ranjang berduri. Apakah dirimu tidak memperhatikan? Wanita bisa menggunakan pakaian tanpa lengan lebih mudah daripada pria, karena alasan sederhana, bahwa lengan mereka kurang sensitif, lebih indah tetapi kurang sensitif. Bahkan di negara-negara dingin, mereka bisa bergerak dengan sangat mudah, dengan pakaian tanpa lengan, sedangkan pria merasa sulit. Tubuh pria lebih sensitif dengan cara itu dan lebih rapuh. Di negara-negara dingin ia membutuhkan dasi, untuk mencegah masuknya udara. Dan lihatlah para wanita, pakaian mereka hampir menghilang. Tubuh mereka kurang sensitif. Mereka harus kurang sensitif, karena mereka harus menjadi ibu, melahirkan seorang anak, dan memiliki tubuh yang sangat sensitif akan sulit,
akan sangat menyakitkan, akan sangat menyiksa. Jika tubuh sangat sensitif, maka mengandung bayi selama 9 bulan di perutmu akan menjadi siksaan yang luar biasa. Bayangkan dirimu, seorang pria, mengandung bayi di perutmu selama 9 bulan. Dirimu akan bunuh diri. Itu tidak tertahankan. Alam membuat tubuh wanita kurang sensitif, dan mengimbanginya dengan lebih banyak keindahan dan lebih bulat. Tubuh pria tidak begitu indah, tidak begitu bulat, tetapi lebih sensitif, sensitif terhadap dingin, sensitif terhadap panas, sensitif terhadap banyak hal. Itulah salah satu penyebab konflik yang terus-menerus antara pria dan wanita, karena wanita mencapai orgasme dengan sangat lambat, kepekaannya jauh lebih rendah. Butuh waktu lebih lama baginya untuk mencapai orgasme. Pria mencapai orgasme dengan cepat, tubuhnya sangat sensitif. Kesenjangan antara tubuh pria dan tubuh wanita ini menciptakan masalah besar. Kecuali jika pria sangat waspada dan berusaha keras untuk bergerak perlahan mengikuti tubuh wanita, maka wanita tidak akan pernah merasa puas. Ketidakpuasannya akan terlihat dalam banyak hal. Misalnya, tehmu akan dingin, sayuranmu akan terlalu asin. Sepanjang hari, dari dapur, akan terdengar suara-suara seperti barang pecah, seolah-olah dirimu hidup di tengah gempa bumi. Bukan berarti dia melakukannya secara sadar, itu pun sama sekali tidak disadari, tidak ada seorang pun yang menjadi master. Semuanya adalah budak, tetapi dia membalas dendam dengan caranya sendiri. Jadi, setiap kali dirimu ingin bercinta dengan seorang wanita, dia langsung sakit kepala, dia lelah, dia tidak lagi tertarik, karena alasan sederhana, bahwa dia tidak pernah mencapai orgasme. Mengapa dia harus berpartisipasi dalam permainan, di mana dia selalu menjadi pecundang? Baru-baru ini manusia mulai menyadari perbedaannya. Perbedaan itu bisa dijembatani, tetapi keterampilan diperlukan. Minta saja istrimu untuk menusuk punggungmu dengan jarum di banyak tempat, dan dirimu akan terkejut. Ada beberapa tempat yang sangat tidak sensitif, sehingga tusukan tidak akan terasa sama sekali, dan beberapa tempat di mana tusukan akan terasa. Beberapa tempat buta. Orang-orang yang berbaring di ranjang berduri, telah mengatur semuanya sedemikian rupa, sehingga duri-duri itu menyentuh titik-titik buta. Itu hanya semacam keterampilan, tidak ada apa-apa di dalamnya, tidak ada yang istimewa di dalamnya. Dirimu bisa makan sekali sehari. Ada suku-suku, banyak suku aborigin di India, di Afrika Selatan, di Himalaya, yang makan hanya sekali sehari. Tubuh sangat bisa disesuaikan, dirimu bisa makan sekali sehari, lalu makan terlalu banyak. Dirimu bisa makan 2 kali, dirimu bisa makan 3 kali, lalu terbagi. Dirimu bahkan bisa makan 5 kali, dan faktanya, makan 5 kali jauh lebih ilmiah, daripada makan 1 kali. Karena makan 1 kali berarti, memberi terlalu banyak beban pada sistem. Lebih baik membagi beban. Dan jika manusia benar-benar berasal dari monyet, lihatlah monyet-monyet itu, mereka makan sepanjang hari.
Orang Amerika melakukan hal yang persis seperti itu, jadi terlepas dari apakah Darwin benar tentang orang lain atau tidak, dia benar tentang orang Amerika. Dirimu bisa makan 1 kali sehari. Tubuh akan menyesuaikan diri dengan itu. Hal-hal itu tidak ada hubungannya dengan spiritualitas, tetapi ini adalah hal-hal yang terus dibanggakan oleh orang-orang yang disebut orang suci. Seorang master tidak sombong, dia tidak merendahkan orang lain. Master sejati adalah orang yang telah menyadari bahwa setiap orang memiliki potensi yang sama. Bagaimana dia bisa merendahkan orang lain? Buddha berkata bahwa ketika ia mencapai pencerahan, ia segera melihat bahwa seluruh alam semesta telah mencapai pencerahan bersamanya. Hal ini benar sejauh menyangkut dirinya. Tentu saja seluruh alam semesta belum mencapai pencerahan, dirimu belum mencapai pencerahan, tetapi sejauh menyangkut Buddha, hal ini benar adanya. Ia melihat potensinya, ia melihat bahwa setiap orang adalah sama. Hanya saja sebagian orang terjaga, dan sebagian orang tertidur. Itulah satu-satunya perbedaan, dan itu bukanlah perbedaan yang besar. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Bahkan jika orang-orang sucimu tidak mengatakan secara langsung, kami lebih suci dari dirimu, dengan 1001 cara tidak langsung, mereka akan terus mengatakannya kepadamu. Setiap kali koboi itu melewati desa Indian, ia akan melambaikan tangan kepada kepala suku yang sudah tua. Sebagai tanggapan, orang tua itu akan mengacungkan jari tengah kepadanya dengan cara vertikal yang biasa, kemudian ia akan membalikan tangannya, sehingga jari ketiga mencuat secara horizontal. Setelah beberapa minggu, koboi itu tidak tahan lagi. Ia menghentikan kudanya dan berkata kepada si kulit merah, "Aku tahu apa artinya mengangkat jari dengan lurus, tetapi apa artinya jika kau memutarnya ke samping?" "Aku juga tidak suka kudamu," jawab kepala suku. "Ada cara langsung dan cara tidak langsung, yaitu dengan isyarat. Cara orang-orang sucimu memandangmu, mereka mungkin tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena mereka bersikap, semuanya menunjuk pada satu hal, bahwa mereka lebih tinggi darimu. Dan mereka membuatmu terus-menerus takut pada neraka. Mereka berkata kepadamu, takutlah terhadap neraka. Kau pasti akan masuk neraka. Jadi, mereka membuatmu takut terlebih dahulu." Pendeta Pitts telah berjanji pagi itu untuk menggambarkan kengerian neraka kepada jemaatnya. "Saudara-saudari," katanya, "beberapa dari kalian telah melihat besi cair keluar dari tungku, bukan? Besi itu berwarna putih, mendesis dan berdesis. Nah, di tempat yang aku bicarakan ini, mereka menggunakan benda itu untuk memanggang. Seluruh upaya mereka adalah untuk membuatmu setakut mungkin. Lihatlah ide hebat tentang pemanggangan. Jika dirimu ingin masuk surga, dirimu harus mengikuti nasihat mereka, dirimu harus mengikuti jejak mereka. Dirimu harus menjadi peniru, dan peniru adalah orang-orang palsu.
Seorang master sejati tidak pernah menjadi peniru. Karena itu aku katakan kepadamu, jangan pernah menjadi orang Kristen, jadilah seorang Kristus, dan jangan pernah menjadi penganut agama Buddhis, jadilah seorang Buddha. Potensimu memiliki kemungkinan yang tak terbatas, sehingga mengapa dirimu harus puas dengan hal-hal kecil? Menjadi seorang penganut agama Kristen saja adalah pengganti yang buruk, mengapa tidak menjadi seorang Kristus? Mengapa tidak menjadi seorang Buddha sendiri? Mengapa menjadi penganut agama Buddhis? Namun, para pengkhotbahmu memberitahumu, jadilah penganut Kristen, penganut Buddhis, penganut Islam, penganut Hindu. Mereka tidak memberitahumu tentang potensi tertinggimu, mereka ingin dirimu menjadi pengikutnya. Dan tentu saja tidak ada Buddha, tidak ada Yesus yang tersedia, jadi mereka adalah wakilnya. Mereka telah menciptakan sebuah strategi, ikuti Yesus. Namun, di manakah Yesus? Tentu saja dirimu harus mengikuti Paus. Paus adalah wakilnya, dan Paus tidak bisa salah. Lihatlah kebodohan dari semua itu. Hanya orang bodoh yang bisa mengatakan bahwa dirinya tidak bisa salah, bahkan Tuhan pun bisa salah. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari kesenangan, Tuhan pasti bisa salah. Jika tidak, Dia tidak akan menciptakanmu. Tuhan pasti bisa salah. Jika tidak, mengapa dan bagaimana Dia berhasil menciptakan manusia? Dan sejak saat itu, Dia tidak lagi menciptakan apapun, Dia berhenti. Melihat apa yang telah Dia lakukan, Dia menghentikan seluruh proses. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang pernah mendengar tentang Dia, di mana Dia berada, apa yang sedang Dia lakukan. Alkitab mengatakan bahwa dalam 6 hari Dia menciptakan dunia, oke. Pada hari ke-7, Dia beristirahat. Bagaimana dengan minggu berikutnya? Apakah hari Senin tiba atau tidak? Sejak saat itu, apa yang telah dilakukannya? Melihat bahwa ia telah melakukan kesalahan, ia pasti melarikan diri sejauh mungkin. Sekarang para ilmuwan mengatakan bahwa dunia, alam semesta mengembang. Alasan sederhananya adalah bahwa Tuhan melarikan diri, jadi dengannya tentu saja dunia terus mengembang, batasnya terus mengembang dengan kecepatan yang luar biasa. Tahukah dirimu dengan kecepatan berapa ia melarikan diri dari dirimu? 186.000 mil per detik. Itulah kecepatan alam semesta mengembang. Itu pasti kecepatan pelariannya. Dan aku rasa kita tidak akan bisa menangkapnya. Tampaknya mustahil untuk membuat pesawat ruang angkasa yang bisa melaju dengan kecepatan itu, karena itu adalah kecepatan cahaya, dan apapun yang bergerak dengan kecepatan itu, akan segera menjadi cahaya. Jadi jika dirimu bergerak dengan kecepatan itu, pesawat dan penumpang serta pilot, semuanya akan menghilang. Mereka akan menjadi cahaya murni. Dengan kecepatan itu, semuanya akan meleleh dan menjadi cahaya. Kecuali kita bisa menemukan cara untuk tidak mengikutinya,
tetapi mencoba menemukannya dari sisi lain. Aku pikir itulah jalan para Buddha. Mereka tidak mencoba menggapai Tuhan, mereka tidak mengejarnya, mereka hanya berdiam diri. Itu adalah cara yang kebalikannya, karena berapa lama ia bisa melarikan diri? Jika alam semesta juga bulat, akhirnya ia akan kembali ke tempat orang-orang ini berdiam diri, dan ada kemungkinan untuk bertemu. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.